Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk beribadah dalam berbagai macam musibah yang sekarang ini melanda dunia. Baiknya kita bersyukur bahwa kita masih bisa bersuka cita atas nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan satu pujikan haleluya untuk kemenangan hari ini. Kami bawa pujian di hadapan tatamu ya Tuhan. Sungguh kami nyatakan indahnya keagungan Tuhan. Segala yang bernafas memuji kebesaran nama-Mu. Sungguh ku
syukur kami ajarkan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya akan kami mulai ibadah pada sore hari ini Bapak, Engkau berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita hari ini. Amin. Yesus ada tengah-tengah kita. Amin. Baik yang ada di rumah, kami sorakan haleluya. 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 Yakin pada hari ini ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Walaupun di tengah badai corona yang saat ini sedang dunia, tapi saya yakin hari ini ada kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama melompat untuk Tuhan. Haleluya. Kita suarakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. baik hari ini. Kita masih diberi kekuatan, kita diberi kemudahan walaupun dalam situasi yang seperti ini. Saya yakin negara yang diguncang adanya corona ini, Tuhan selalu hadir untuk bangsa ini. Kita berharap pada sore hari Tuhan memulihkan negara ini, Republik Indonesia ini, untuk menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin. Karena kita tahu sekarang ini manusia, khususnya yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri pun, semuanya ini down karena virus corona ini. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersama-sama hadir kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Biarlah negara ini dipulihkan kembali.
Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah.
kasih Bapa. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Ibu. Walaupun berapa kami hadir di tempat ini, Bapa. Di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia ini, Bapa. Kami percaya, Bapa, Engkau senantiasa mengurapi kami semua ya Bapa di tempat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu, Bapa. Kiranya sebentar Mu juga akan dengarkan firman-Mu ya Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau urapi hati dan pikiran Ibu, Bapak Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Bapak. Biar apa yang disampaikan ini, Bapak, benar-benar menjadi kekuatan buat kami, Bapak. Menjadi berkat buat kami semua ya, Bapak. Yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah yang mendengarkan dan menyaksikan video streaming ya, Bapak. Kami percaya Yesus, Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi kami, Bapak, anak-anak-Mu, Bapak. Biarlah firman-Mu ini, Bapak, Engkau materikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah menjadi berkat buat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ada di gereja juga yang ada di rumah, shalom. Masih bersuka cita di dalam ibadah kita saat sore hari ini ya. Kita percaya bahwa dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan tadi bersama-sama, ada berkat yang Tuhan beri bagi kita, yaitu satu pengharapan yang baru, satu pengharapan yang terus kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti pulihkan keberadaan bangsa kita. Amin. Nah, oleh sebab itu saat sore hari ini saya bersama dengan Bapak Gembala yang terkasih hadir di tengah-tengah ibadah kita saat sore hari ini. Ya, shalom Bapak Gembala. Shalom, puji Tuhan ya. Kita semuanya bersukacita dan saya percaya bahwa kekuatan Allah, urapan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah kita saat sore hari ini. Dan saat sore hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana keberadaan dunia yang hari-hari ini memang sedang bergejolak begitu ya, dengan adanya peristiwa yang bagi banyak orang adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Tapi di dalam Tuhan kita terus punya pengharapan yang baru begitu ya Bapak Gembala. Sehingga bagi kita orang-orang yang percaya, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan bahwa di dalam Dia itu ada pemulihan, ada kekuatan, bahkan ada kemenangan yang Bapa janjikan bagi kita. Nah, saat sore hari ini kita akan bersama-sama membahas topik yang akan kita pelajari, yaitu mengenai Tuhan adalah gembalaku, yang akan kita ambil, kita baca terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Sebelum kita akan memulai perbincangan kita bersama dengan Bapak Gembala, kita akan baca terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bisa dibuka Alkitabnya dan bisa disiapkan buku catatannya ya bagi kita semua yang ada di tempat ini, supaya kita juga bisa lebih memahami apa yang dimaksud dari firman Tuhan saat sore ini mengenai topik Tuhan adalah gembalaku. Mari saya mengajak Bapak Gembala untuk bergantian bersama dengan saya membaca ayat ini, dimulai dari ayat yang pertama. Saya persilakan. Ayat yang pertama mulai. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan saat sore hari ini sungguh sangat luar biasa ya Pak Kebya. Ya, berbicara mengenai topik Tuhan adalah gembala kita yang baik. Di
Di tengah-tengah situasi yang terjadi hari ini, kita butuh seorang gembala yang benar-benar menyertai kita, gembala yang benar-benar mengerti apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, begitu ya. Dan hari ini Bapak Gembala, rasanya kepanjangan gitu ya, Bapak Gembala ya, Pak Gem aja kayaknya ya. Oke, Pak Gem begini ya. Di pasal 23 ini, di kitab Mazmur ini, ya, Mazmur itu kita kenal sebagai kitab yang sangat indah. Karena di sana terdapat puji-pujian, terdapat ucapan-ucapan syukur gitu ya, khususnya dari Daud yang seringkali kita baca. Nah, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan begitu ya. Yang pertama, sebenarnya yang melatar belakangi kitab Mazmur pasal yang ke-23 ini menurut Bapak Gembala bagaimana? Mungkin bisa di-sharingkan kepada jemaat yang ada di gereja juga yang ada di rumah-rumah masing-masing. Ya, baik, puji Tuhan. Menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-23 itu begitu menarik sekali. Kenapa? Karena dari pasal-pasal Mazmur yang lain, saya rasa Mazmur 23 adalah pasal yang sangat indah. Ya, isinya syair yang begitu indah. Ya, nah, yang melatar belakangi daripada Mazmur 23 ini adalah konteks dari nyanyian Mazmur pasal 23 ini itu ditulis oleh Daud, ya, ditulis oleh Daud sekitar abad 5 sampai abad ke-10 sebelum Masehi, gitu ya. Jadi begitu lama sebelum Masehi. Karena masalah ini adalah karena peristiwa ini adalah peristiwa perjanjian lama, ya. Dan ini merupakan pengalaman Daud, dan pengalaman Daud ini tentu saja bukan pengalaman yang spontanitas, ya. Dengan adanya dia mengalami pertolongan Tuhan, setelah itu dia langsung membuat Mazmur ini, gitu ya, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tentu saja dalam Mazmur ini adalah pengalaman yang cukup panjang dari Raja Daud, gitu ya. Pengalaman sejak dimana Daud masih kecil waktu itu, ya, pada saat dia menjadi seorang gembala sampai akhirnya dia beranjak dewasa dan akhirnya dia menjadi seorang panglima perang Saul, gitu ya. Dan tentu saja latar belakang konteks Mazmur 23 ini berkaitan dengan Daud ketika itu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh karena Saul iri dengan Daud, ya. Jadi peristiwa ini begitu panjang, ya, dari zaman Daud masih kecil sampai Daud mengalami peristiwa dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan pada saat dia dikejar-kejar Raja Saul itulah dia merasakan bagaimana Tuhan itu menjadi gembala yang senantiasa melindungi dia, menyertai dia, dan tentu saja gembala yang tidak pernah meninggalkan Daud. Sehingga Daud akhirnya membuat Mazmur ini sebagai ungkapan hati, ya, ungkapan kehidupannya dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau begitu kira-kira nih Pak Gem ya, kira-kira pada waktu Daud mengalami dikejar-kejar Raja Saul, Daud punya rasa takut gak kira-kira, khawatir gak kira-kira dalam hidupnya sehingga sampai akhirnya ada muncul ayat ini begitu? Kalau kita melihat dari Mazmur 23 ini tentu saja Raja Daud secara manusiawi juga dia merasakan takut, gitu ya. Tapi takutnya bukan karena dia takut dibunuh oleh Saul, namun takutnya adalah Daud sangat menghormati Saul itu sendiri sebagai raja, ya, jadi dan orang yang diurapi Tuhan tentunya. Jadi ada ini ya, menghormati otoritas begitu ya. Menghormati otoritas. Ya, karena pada waktu itu bagi Daud, Saul itu juga adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, betul, raja yang dipilih oleh Tuhan, betul, begitu ya. Sehingga dengan kecemburuan mungkin yang dimiliki oleh Saul, sehingga Saul juga
mengejar-ngejar Daud, ingin membunuh Daud sehingga Daud sampai lari begitu ya. Betul. Ya, ada latar belakang yang lain mungkin selain itu? Ya tentu saja kalau kita mau cermati, karena ini pengalaman yang begitu panjang ya, sehingga Daud menganggap bahwa Tuhan adalah gembala. Itu adalah satu pengalaman yang tidak spontanitas. Sekali lagi buat pemirsa yang menonton kali ini, kita akan lihat bahwa latar belakang Daud, dia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ini bukan satu pengalaman yang dialami Daud secara spontanitas, dan tentu saja pengalaman yang Daud miliki sehingga dia mengakui bahwa Tuhan adalah gembala. Ini pengalaman yang begitu panjang dalam kehidupannya Daud. Kita melihat saja dalam peristiwa-peristiwa kehidupannya Daud dalam firman Tuhan, tentu saja sangat panjang sekali gitu ya. Iya, jadi makanya di ayat yang pertama di sana Daud itu sampai ngomong gitu ya, Tuhan adalah gembalaku. Karena Daud merasa Tuhan itu adalah gembalanya, maka dia bisa simpulkan aku nggak akan kekurangan apa-apa, begitu ya. Ya, karena ini kan bicara soal pengalaman pribadi. Iya, iya. Jadi sangat menarik sekali jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita ketika kita dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kondisi apapun yang sekarang ini mencengkam gitu ya, yang sekarang ini menakut-nakuti kita, bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita takut, ketika kita khawatir, sama halnya seperti Raja Daud pada waktu itu sebelum saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul gitu ya Pak Gem ya. Dia mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan, tapi dia tetap bisa bersyukur bahwa dia bisa berkata Tuhan itu adalah gembalanya. Jadi ini menurut saya sangat menarik sekali. Di tengah-tengah rasa ketakutan, di tengah-tengah rasa kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan Daud, hal yang menarik begitu ya, kalau orang secara manusia nih Pak Gem, orang alami yang namanya takut, orang alami yang namanya khawatir. Kalau dia nggak dekat dengan Tuhan, dia nggak akan bisa berkata Tuhan itu gembalaku. Betul. Ya, begitu. Nah ini Pak Gem, yang berikutnya yang ingin saya tanyakan begitu ya. Kok sampai Daud itu mengungkapkan Tuhan adalah gembalanya? Begitu. Ini kan sebuah ungkapan yang begitu sangat luar biasa. Jemaat mungkin bisa mengimajinasikan di rumah masing-masing begitu, baik yang ada di gereja, bagaimana situasi Daud yang begitu mencekam waktu itu ya, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Begitu. Dikejar-kejar oleh Saul sampai ke pelosok-pelosok negeri sekalipun, ke pelosok daerah sekalipun, Saul tuh tahu di mana Daud berada. Nah, di dalam kondisi yang demikian panik, dalam kondisi yang demikian mungkin nggak jelas buat Daud gitu ya, tapi Daud bisa berkata Tuhan adalah gembalanya. Nah, kira-kira apa sih arti dari ungkapan Tuhan adalah gembalanya? Ini menarik sekali buat kita pelajari bersama jemaat yang dikasih Tuhan, supaya kita ngerti apa sih arti dari ungkapan Tuhan adalah gembalaku, kata Daud begitu ya. Seperti itu, kira-kira bagaimana? Ya, jadi arti kata Tuhan adalah gembalaku, pemirsa sekalian dan jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kita bisa melihat dalam latar belakang yang sudah kita pelajari bersama tadi sebenarnya, ya, yaitu pengalaman Daud yang begitu panjang bersama dengan Tuhan, ya. Daud merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai Daud. Ya, Daud itu merasa bahwa Tuhan selalu menyertai Daud. Maka Daud mengungkapkan Tuhan itu sebagai gembalanya. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai Daud, gitu ya. Nah, dalam bahasa Ibrani pun, dalam bahasa aslinya, ya, kata ini kan bisa dikenal sebagai ini. Dalam bahasa Ibraninya diucapkan gini: Mismor le David Yehova lo eksan, ya. Jadi Mismor le David itu berbicara Mazmur dari Daud gitu ya. Yehova atau Adonai
Roy gitu ya, Adonai Roy gitu ya. Itu berbicara tentang adalah Yehova adalah gembalanya gitu ya. Yehova adalah gembalanya, Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Artinya lo exalt itu adalah bicara tak kekurangan aku. Jadi Tuhan tidak pernah kekurangan Daud gitu ya. Itu dalam bahasa aslinya. Nah, saya mendapati bahwa ada kata Roy gitu ya. Roy. Ini berasal dari kata ra'ah. Dalam bahasa Ibrani, kata Roy ya yang berbicara tentang gembala, gembalaku ya. Yehova Roy ini bicara soal Yehova adalah gembalaku gitu ya. Tuhan adalah gembalaku. Itu kata Roy ini berasal dari kata ra'ah atau ro'eh ya, yang artinya adalah gembala. Ya, ada dua ungkapan yang memang agak sedikit mirip dalam Perjanjian Lama. Ketika Hagar dalam kitab Kejadian, ketika Hagar ini diusir oleh Abraham, ya, akhirnya dia pergi dan di padang gurun dia menemukan sebuah sumur. Ya, di padang gurun dia menemukan sebuah sumur dan dia berkata bahwa Tuhanlah yang menuntun Hagar karena Tuhan melihat kesusahannya Hagar pada saat itu. Nah, kata yang dipakai di sana adalah El Roy. Namun berbeda dengan El Roy dengan kata Yehova Roy gitu ya. Kenapa? Apa perbedaannya? Karena di sana ada memakai kata alef dan ayin. Kalau kata yang Hagar ucapkan itu memakai kata alef tentunya. Tetapi di kata yang Daud ucapkan itu ada sisipan alfabet ayin ya yang membentuk koma. Itu kalau di dalam ungkapan Daud Ro'i itu ro itu ada koma. Sayangnya tidak ada tampilan ya, sehingga kita tidak bisa membedakan hari ini. Jadi kita bayangkan aja, mungkin nanti akan disempurnakan oleh Bapak Gembala melalui tampilan-tampilan supaya jemaat juga bisa ini ya mengerti perbedaan antara El Roy dan El Roy. Yehova Roy. Jadi Roy ini tulisannya dalam terjemahan bahasa kita biasa adalah Roy itu saja. Tetapi Roy itu ro ada komanya di atas baru i gitu ya. Yang menunjukkan bahwa Roy ini adalah dari kata ra'ah atau ro'eh gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ya jemaat yang dikasih Tuhan, Ro'i itu ada penggalan begitu ya, kata ro dan kemudian ada tanda koma atau petik di atas baru i. Itu menunjukkan artinya? Menunjukkan dari akar kata ra'ah atau ro'eh gitu ya. Yang artinya memang adalah gembala gitu ya, pelindung ya, penuntun. Itu arti daripada ra'ah itu sendiri. Sedangkan El Roy yang dia ungkapkan pada saat Hagar menemukan sumur itu memiliki arti El Roy adalah Tuhan yang melihat. Tuhan yang melihat. Tetapi kalau Yahweh Roy itu adalah pelindung, penuntun. Ya. Jadi di sini kita bisa bedakan bahwa El Roy itu adalah gembala. Tetapi gembalaku begitu ya. Kalau Yahweh Ro'i itu artinya dia pelindung dan liru. Jadi yang El Roy adalah Tuhan melihat. Tuhan melihat, bukan gembala ya Pak. Ya bukan. El Roy Tuhan melihat. Jadi mari kita bedakan bareng-bareng. Makanya sangat penting sekali untuk kita bisa punya catatan gitu ya, supaya kita bisa mendalami apa arti dari Tuhan adalah gembalaku. Kalau di dalam yang di sini yang dipakai oleh Daud adalah Yahweh Ro'i. Yahweh Ro'i. Yaitu yang berkata di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata poimen yang artinya adalah penjaga atau penuntun. Jadi sebentar Pak Gub ya. Mungkin perlu digarisbawahi bahwa dari akar kata Ibrani bagi Daud
Daud berkata Yahweh Roi, itu artinya adalah dia pelindung, dia penuntun. Ya. Begitu. Di dalam terjemahan Yunani dikatakan tadi sama Pak Gem, Dalam terjemahan Yunani dipakai kata poimai dan artinya adalah sama, yaitu penjaga atau pelindung. ya. Namun kata roi tadi ya yang diartikan penjaga atau pelindung itu diambil dari kata ra'ah tadi. Ra'ah itu berbicara tentang gembala, gitu ya, menunjukkan arti kepada seorang gembala yang memang biasa menggembalakan kambing domba sesuai konteks bangsa Israel yang banyak gembala-gembala di sana. Jadi memang sangat dalam sekali jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita belajar mengenai ungkapan Raja Daud menyebut Tuhan adalah gembala, memang bagi Daud Tuhan itu adalah pelindungnya, Tuhan itu adalah penuntunnya, Tuhan itu adalah seorang gembala yang selalu bersama-sama dengan dia, sehingga dalam rasa ketakutan sekalipun dia tuh yakin gitu ya bahwa Tuhan itu melindungi. Dia itu yakin bahwa Tuhan itu menuntun hidupnya, sehingga dia berkata aku nggak akan pernah kekurangan. Begitu. Yang selanjutnya nih Pak Gem, kemudian pengalaman apa yang Daud alami bersama Tuhan sebagai gembala bagi Daud? Begitu. Tentunya pasti ada pengalaman sehingga Daud bisa berkata Tuhan adalah gembalaku. Kalau dia nggak punya pengalaman, tentu dia nggak akan bisa berkata Tuhan adalah gembalaku. Sama seperti ketika kita juga menikmati, mungkin waktu kita masih kecil belum pernah makan yang namanya permen, terus kemudian kita makan permen, ya itu kan sebuah pengalaman. Akhirnya kita bisa bercerita kepada anak-anak kita sekarang bahwa oh permen itu rasanya manis, begitu. Nah mungkin sama seperti Daud, ada sebuah pengalaman dalam dirinya sehingga dia berkata Tuhan itu adalah gembalaku. Nah menurut Pak Gem, pengalaman yang Daud alami itu pengalaman yang bagaimana sehingga dia berkata Tuhan itu adalah gembalaku? Kalau berbicara pengalaman seperti yang saya sudah sampaikan tadi pada latar belakang, tentu saja pengalaman Daud ini banyak sekali kalau mau disampaikan, gitu ya. Ya, secara singkat aja nih. Namun kita akan melihat begini, pengalaman yang memang dialami Daud sehingga Daud ini menyampaikan, mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembalanya, gitu ya, gembala Daud, gitu ya. Jadi kita akan melihat pertama dulu ya, sejak kecil Daud ini memiliki pengalaman bersama Tuhan, ya, mulai dari pengalamannya sebagai seorang gembala domba, ya, dia sendiri punya pengalaman dia menjadi seorang gembala domba. Alkitab menulis Daud menggembalakan domba, ada 2-3 domba yang digembalakan oleh jadi nggak banyak begitu ya? Tidak banyak, gitu ya. Namun dia punya pengalaman itu, gitu ya. Nah, dalam pengalaman dia pada waktu masih kecil dia menggembalakan domba, tentu saja dia punya tantangan tersendiri. Ya, Alkitab menulis pada saat dia menjadi gembala, dia benar-benar melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas yang begitu hebat. Ya, jadi dia menghadapi tantangan binatang pemangsa seperti singa dan seperti beruang, serigala dan lain sebagainya. Coba kita akan lihat di dalam Alkitab kita dalam 1 Samuel 17. Coba kita buka, pemirsa yang ada di rumah juga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai dengan 37. Bisa dibacakan ya. Oke. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku,
maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, jadi ini bukti bahwa pengalaman Daud itu begitu luar biasa, ya, bersama dengan Tuhan, ya, bahwa dia menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Sejak dia masih kecil, masih muda sekali, dia sudah menjadi seorang gembala, dan tantangannya bukan tantangan yang sepele. Tantangannya adalah binatang-binatang pemangsa yang menurut saya mungkin lebih besar daripada Daud pada waktu itu, ya, seperti beruang, seperti singa, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud menangkap janggutnya, bayangkan. Jadi bisa dikatakan begini ya Pak Tom ya, Daud itu sejak kecil sudah dilatih oleh Tuhan untuk menghadapi perkara-perkara yang besar, mungkin begitu ya? Ya, jadi itu pengalaman hidupnya secara pribadi. Daud menghajar, dikatakan firman Tuhan, menghajar binatang-binatang pemangsa itu. Dia berusaha untuk melindungi domba-dombanya. Dan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, pemirsa yang ada di rumah, ya, Daud merasakan bahwa dia selalu disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, sehingga dia selalu bisa mengalahkan tantangan-tantangannya begitu berat seperti singa, beruang, itu bahkan dihajarnya, gitu ya, untuk melindungi domba-dombanya. Dan demikian juga dirasakan oleh Daud tentunya, bahwa Tuhan juga melindungi Daud dari kondisi-kondisi itu. Dan yang berikutnya adalah pengalaman tentang melawan Goliat. Dan Daud ini juga dikatakan dalam Alkitab adalah masih kecil, gitu, masih sangat muda sekali. Pada saat dia mengungkapkan ini di hadapan Saul, dia adalah dia sedang dalam kondisi dia akan menghadapi Goliat pada waktu itu. Jadi dia bukan tentara yang terlatih di medan perang sebetulnya. Ya, dia adalah seorang gembala biasa, tapi dia ungkapkan pengalamannya, sering menghadapi singa, sering menghadapi beruang, dan pada waktu itu dia akan menghadapi Goliat juga dalam kondisi dia masih. Tapi menurut saya, sekalipun dia masih sangat muda, ya jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun Daud itu masih sangat muda, Daud diperhadapkan dengan yang namanya Goliat. Ayat yang kita baca tadi itu menunjukkan betapa Daud itu nggak canggung untuk menghadapi Goliat, karena dia sudah terlatih dengan menghadapi singa dan beruang. Saya nggak tahu di sini ada nggak jemaat yang pernah ngadepin singa atau beruang, makin maju menyerang atau makin lari, begitu ya? Ini kan berbeda gitu ya dengan Daud. Kalau Daud itu bayangkan ya, singa, beruang itu dihadapin. Ya jadi nih aku nih, kamu mau makan aku yang kecil nih, mungkin bahasa Jawanya selilitan, pasti kayak gitu ya. Tapi luar biasa ya. Jadi pengalaman bersama dengan singa dan beruang itu menjadikan sebuah keberanian bagi Daud untuk dia mengawali Goliat. Ya, mungkin kalau di sini mungkin seperti Medwin atau Aldo atau siapa gitu, kalau menghadapi beruang mungkin dia lari aja. Ya mungkin nggak usah Medwin atau Aldo kali ya, yang lebih senior Pak Yahya dan Pak Gianto kali ya. Kalau dombanya dikasihkan aja, domba cuma 2-3 ekor aja kan gitu. Ya, lebih baik menyelamatkan diri. Tapi tidak dengan Daud. Daud begitu luar biasa dalam hal ini gitu. Ya, dia lindungi dombanya yang 2-3 ekor itu, ya. Dia tangkap beruang atau singa itu dan dia menghajarnya gitu. Dan pengalaman ini juga dipraktekkan dia untuk menghadapi Goliat. Dan Goliat tentunya panglima perang yang bukan panglima perang biasa. Dikatakan Alkitab dia adalah seorang
raksasa yang tinggi besar perawakannya. Iya, di sana juga dikatakan tingginya 2 sampai 3 kali tinggi manusia pada umumnya, begitu ya. Jadi besar sekali. Dan tentunya jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita juga mau menghadapi Goliat yang ada sekarang, Goliatnya tidak bentuk seperti Goliat pada umumnya yang kemarin ya, seperti raksasa tinggi besar, tapi Goliatnya itu sekarang ini nih Pak Gem ya, yang lagi populer itu COVID-19 ya, itu Goliat bagi banyak orang. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, iya nggak kelihatan. Nggak besar. Iya sih nggak kelihatan, tapi cukup menakutkan iya, banyak orang. iya. Sampai saya nggak bisa berkata-kata lagi ya, begitu. Tapi hari ini kita belajar dari Daud bahwa ketika Daud saja mengalami Goliat yang segitu gedenya, dia berani karena dia yakin bahwa Tuhan adalah gembalanya itu. Betul. Melindungi dan menuntun dia. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak Gem ya, Ini belum selesai ya. oh masih ada lagi, tunggu ya. Tentang pengalaman Daud, karena pengalaman Daud ini begitu panjang gitu ya. Oke. Dan yang jelas dari ungkapan Mazmur tadi yang pasal 23, kalau kita lihat pengalamannya Daud pada waktu masih kecil tadi, ya, yang jelas dari ungkapan Mazmur 23, Daud mengalami penyertaan Tuhan, ya. Jadi lewat pengalaman tadi yang dari masa kecilnya, masa mudanya, terus sampai masa Daud menjadi seorang yang dewasa, ya. Di situ akhirnya Daud mengungkapkan lewat Mazmur 23 ini bahwa Tuhan adalah gembalanya, gitu ya. Nah, Tuhan selalu dikatakan dalam Mazmur ini jelas banget gitu ya, yaitu Tuhan selalu membaringkan Daud di padang yang berumput hijau. Jadi ungkapan pengalaman Daud ini diungkapkan lewat nyanyian Mazmur ini, gitu ya, dalam bentuk syair, ya, syair nyanyian gitu, yaitu Mazmur. Jelas sekali bahwa Tuhan selalu membaringkan Daud di padang yang berumput hijau. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua di situ ya, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku dan tidak kekurangan aku, dan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, apa maksudnya? Arti dari ayat ini, ungkapan ini adalah Tuhan selalu memberikan kenyamanan bagi Daud. Meskipun dalam kondisi sulit sekalipun, Tuhan memberikan kenyamanan dan pemeliharaannya. Berbicara tentang padang yang berumput hijau, ya, pasti nyaman banget itu ya. Iya, kita bisa bicara, kita bisa imajinasikan bahwa padang yang berumput hijau itu nyaman gitu ya, untuk kita bisa duduk, kita bisa santai, bisa selfie juga di sana. Iya, jadi di situ ada rumput. Tapi zaman dulu Daud belum ada selfie ya Pak Gem, belum ada. Zaman sekarang yang ada ya. Ya, jadi rumput yang hijau ini menggambarkan bahwa di sana juga ada pemeliharaan gitu. Yes, pemeliharaan Tuhan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah Daud juga mengalami Tuhan gitu ya. Mengalami Tuhan. Di situ diungkapkan Ia membaringkan aku, terus di ayat selanjutnya Ia membimbing aku ke air yang tenang. Iya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya. Jadi pengalaman Daud yang berikutnya adalah diungkapkan bahwa sepanjang hidupnya Daud dari tadi masa kecil menghadapi beruang, singa, dan menghadapi Goliat sampai dia akhirnya jadi panglima perang, ya, Raja Saul yang dikejar-kejar oleh Saul akhirnya karena Saul iri, ya. Selain Daud merasakan kenyamanan bersama dengan Tuhan, ya, Daud juga merasakan pengalaman dibimbing oleh Tuhan. Makanya di sini diungkapkan pada ayat yang kedua B ya. Di situ dikatakan Ia membimbingku, ya, membimbing. Tentu saja dalam membimbing ini ada satu kondisi di mana Daud ini selalu diarahkan, ditunjukkan, gitu, ditunjukkan jalan-jalan yang mungkin bisa dirasakan oleh Daud penyertaannya, gitu ya. Jalan yang benar, katanya Daud begitu. Terus ayat yang ketiga dikatakan Tuhan menyegarkan jiwa, ya. Nah, banyak orang
yang tidak bisa merasakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, ya, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang mungkin dalam situasi-situasi yang ada dia merasakan stres, gitu ya. Stres karena dikejar-kejar Saul Karena tadi. emosi, ya. Hari ini mungkin kita merasakan stres karena ya situasi dan kondisi tidak nyaman banget dengan adanya COVID-19, ya. Tapi kalau kita merasa bahwa Tuhan adalah gembala kita bisa berkata bahwa iya, menyegarkan jiwa. Yes, ya. amin. Jadi dari segi-segi emosional kita, Tuhan itu juga menyentuh. Gembala kita tuh menyentuh kehidupan kita dari segi-segi emosional, psikologis kita, sehingga kita merasakan bahwa adanya sukacita, adanya gairah yang memang selalu membuat kita bersukacita. Ya, dan itu bahasa kerennya zaman sekarang ini adalah iman sistem, ya. Ya. Iman sistemnya jadi lebih kuat begitu ya. Betul. Sehingga kita bisa menghadapi segala macam yang terjadi hari-hari ini. Ya, terus dikatakan juga Tuhan menuntun Daud, gitu ya. Tuhan menuntun Daud. Tuhan sebagai gembala menuntun Daud maupun Israel itu bukan hanya pada saat kondisi yang baik, ya, bukan saja pada kondisi yang baik. Ya, ayat 4 mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, Tuhan tuntunan Tuhan tetap berlaku. Karena ayat yang keempat dikatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ya, artinya kondisi yang tidak baik tentunya, ya, tapi tuntunan Tuhan tetap ada di sana, ya. Aku tidak takut bahaya, katakan Daud seperti itu. Nah, pujian juga ada yang mengatakan bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Ada pujian juga mengatakan demikian. Itu adalah pujian yang diilangi dari Mazmur Daud ini sendiri. Iya, puji Tuhan. Ya. Jadi ada begitu banyak pengalaman ya, jemaat. Ada begitu banyak pengalaman yang dirasakan oleh Daud saat itu. Bagaimana kok dia ini sampai bisa berkata Tuhan adalah gembalaku. Pengalaman Daud itu bisa kita baca ya secara berurutan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam banget ini sebetulnya ya, masih banyak yang perlu untuk disampaikan. Kayaknya kalau Pak Ageng nih dikasih waktu terus bisa sampai nanti malam kita nggak selesai gitu ya. Tapi memang kita perlu bersyukur bagaimana sebuah teladan yang diberikan oleh Daud kepada kita, bahwa di dalam kondisi yang menakutkan, yang mengerikan sekalipun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan janji Tuhan itu pasti berlaku bagi orang-orang yang cinta, takut, dan setia akan Dia. Ya, Pak Ageng ya, mungkin sedikit lagi Pak Ageng bisa menjelaskan kepada saya di pertanyaan saya yang terakhir yang belum sempat saya tanyakan tadi ya. Sedikit aja secara singkat nih ya, secara singkat Pak Ageng ya. Apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari topik yang sedang kita bahas ini? Ya, ada pelajaran yang menarik sebenarnya yang kita bisa ambil dari Mazmur 23 ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah gembala yang baik, gitu ya, yang senantiasa bertanggung jawab. Kita lihat pada ayat pertama tadi sampai ayat yang keempat, di sana ungkapan Daud menunjukkan bahwa Tuhan yang disebut oleh Daud sebagai gembalanya, gitu ya, dan Tuhan itu juga yang adalah gembala kita hari ini ya. Nah, itu disebutkan bahwa di sana adalah Tuhan yang selalu bertanggung jawab untuk kehidupan Daud, ya, atas domba-domba gembalaannya. Dia selalu bertanggung jawab, gitu ya. Dan itu bisa kita bandingkan dalam Yohanes 10. Catat ya. Yohanes yang ada di rumah boleh dicatat. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 13. ke-13, ya. Terus yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari topik ini adalah dengan menjadi domba-dombanya
ya, kita mengalami penyediaan dan pengurapannya. Yes, penyediaan dan pengurapan itu yang kedua. Jadi kalau tadi dia adalah gembala yang bertanggung jawab, Yes. nah bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu dituntun, ya, jemaat yang selalu dituntun, ya kita harus menjadi domba, ya. Yeah. Kita harus menjadi dombanya. Nah, apa itu? Ya itu kalau kita menjadi domba dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi domba-dombanya. Amen. Karena Tuhan selalu bertanggung jawab, gitu ya. Yes. Itu ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6 dalam Mazmur 23 tadi. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku. Jadi di hadapan lawanku, gitu ya. Nah, artinya Tuhan menyediakan ini kepada siapa? Kepada Daud, yang kepada dombanya. Kepada Daud, Yes. tentunya kalau Yeah. secara pribadi. Yeah. Dan siapa Daud? Daud adalah dombanya. Kalau kita mau hidup pada penyediaan kasih karunia Tuhan, tentunya kita harus hidup sebagai dombanya, gitu ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, ya, tentu saja ini ada ayat-ayat referensinya sebenarnya dalam Yohanes 10 ayat 2 sampai 3 dan 5, ya. Yes. Terus menurut gembala tentu saja kita harus taat, gitu ya. Iya. Jadi kita harus taat itu pada Yohanes 10 ayat yang ke-4. Yang ketiga, yang terakhir adalah tetap tinggal pada area penggembalaan. Ini pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil. Kalau kita mengakui dia gembala, kita harus tinggal pada area penggembalaannya dia, gitu loh. Kalau kita memang mengakui bahwa Tuhan adalah gembala, kita harus hidup dalam areanya Tuhan, Yes. ya, yaitu menjadi kawanan dalam areanya Tuhan. Bicara kawanan, kalau boleh saya tambahkan, berarti kita berkelompok, gitu Iya, ya. kita ada dalam wilayahnya Tuhan. Ya. Tinggal di sana sebagai jemaat yang tetap dekat dengan Tuhan, gitu ya. Karena Mazmur 23 ini kita bisa bandingkan dengan Yohanes 10 ayat 10, gitu ya. Ayat yang terakhir dari Mazmur itu ayat yang ke-6. Ya. Coba dibaca. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Iya. Tuhan sepanjang masa. Jadi dikatakan aku akan diam, gitu ya, dalam rumah Tuhan. Artinya adalah tinggal pada areanya Tuhan itu. Amin. Gitu ya. Dan ini bisa dibandingkan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, gitu ya. Tentu saja kita nggak bisa sampaikan secara detail perbandingan ayatnya ini karena waktunya yang sangat singkat sekali. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini ada sebuah pelajaran yang begitu luar biasa yang kita sudah pelajari bersama-sama, jemaat sebagai kawanan domba Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita mau menjadi dombanya Allah, percayalah ya, kita akan menikmati tuntunan Tuhan, kita akan menikmati perlindungan Tuhan, bahkan penyediaan. Itu janji yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Namun kalau kita mau menikmati janji Tuhan itu, terlebih dahulu kita harus siap menyiapkan diri kita, memberikan diri kita sepenuhnya sebagai domba. Karena hanya domba yang akan menikmati apa yang disediakan oleh gembalanya. Hanya domba yang akan menikmati perlindungan dari gembalanya. Dan yang terakhir yang mau saya tekankan adalah tetap tinggal di dalam realitanya Tuhan. Ya, kalau boleh saya pakai bahasa saya, tetap tinggal di dalam realitanya Tuhan, karena area wilayahnya Tuhan, sehingga ketika kita ada dalam areanya Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan realita Tuhan. Ya, kalau kita tetap ada di dalam areanya Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan realita Tuhan. Saya rasa itu yang perlu kita jaga di hari-hari ini, supaya kita tidak kehilangan realita Tuhan, yaitu dengan cara tinggallah di dalam areanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sharing yang sudah diberikan kepada kami jemaat Tuhan di tempat ini, juga kepada seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Jadi mari kita akan kuatkan hidup kita, iman kita, supaya kita lebih sehari lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Mungkin kita akan refleksikan di dalam follow up. Ya.
yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup sharing kita saat sore hari ini bersama-sama dengan menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan Anda di rumah. Tuhan ada bersama-sama dengan kita di gereja. Dan kita percaya realita Tuhan, urapan Tuhan yang sama akan terjadi bagi Anda yang sedang melihat ibadah, yang sedang mengikuti ibadah kita saat malam hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku.
kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Amin Yesus. Saat hari ini kami sudah memahami firman-Mu melalui ungkapan Mazmur Daud dalam Mazmur 23. Daud mengatakan Tuhan adalah gembala-Mu. Kami pun percaya bahwa Dia adalah gembala kami. Engkau adalah gembala jemaat-Mu Tuhan. Dan kami bergantung penuh kepada Engkau. Sebagaimana Daud bergantung penuh. Dan Engkau gembala yang selalu bertanggung jawab Amin. atas umat-Mu. Amin. Engkau gembala yang selalu menjaga, membimbing, menyegarkan jiwa kami. Tuhan, dalam situasi kondisi yang tidak baik mungkin, bahkan lembah kekelaman sekalipun Tuhan, Ya Yesus. kalau Engkau yang menjadi gembala kami tidak takut bahaya. Yes. Amin. Kami tidak takut dengan kondisi yang ada. Amin. Sebab Engkau beserta dengan kami. Yes. Engkau beserta dengan umat-Mu Tuhan. Yes. Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu pada malam hari ini di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau tetap menjadi gembala kami. Amin. Engkau yang selalu menjaga, menuntun kami. Amin. Kami mau jadi domba seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, yaitu domba yang mau taat, domba yang mau tinggal di dalam hadirat-Mu selalu, domba yang mau terus ada pada area wilayah Tuhan, wilayah penggembalaan Tuhan. Amin. Yesus. Kami percaya di sana ada penyediaan yang Tuhan nyatakan atas Amin. setiap umat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih berkati firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Mungkin sangat sederhana, tapi kami rindu Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Amin. Roh Kudus menjamah kami dari kedalaman hati kami, supaya kami benar-benar merasakan sentuhan Tuhan dalam jiwa kami. Amin. Kami dipuaskan oleh firman-Mu Amin. Yesus. dan kami diberkati oleh firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami memberkati semua sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala bersama dengan teman-teman tim pelayanan. Kita akan bersama-sama ya, jemaat yang ada di gereja, juga jemaat yang ada di rumah. Anda bisa persiapkan persembahan Anda yang terbaik. Kita akan memberikan menaikkan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Itu
mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami sudah bersama-sama, Tuhan, diberkati oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan, dalam situasi saat ini, Tuhan, Kau sungguh menjadi gembala kami yang selalu menuntun langkah kami, yang selalu menyegarkan jiwa kami. Ada banyak di antara kami yang merasakan kesulitan-kesulitan karena adanya pandemi virus ini. Tuhan, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Kiranya Engkau lawat setiap sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah-rumah. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan pimpinan-Mu atas mereka, penyertaan-Mu, sebagaimana Engkau menyertai Daud. Tuhan, Kau senantiasa memberkati kami, menyegarkan jiwa kami, menuntun langkah kami. Terima kasih. Kami tetap berdoa untuk kondisi ini. Tuhan, kami rindu Engkau menolong bangsa kami dan Engkau menolong kami semuanya, sehingga kami dapat beribadah dengan leluasa, sehingga kami dapat beribadah dengan satu dengan yang lainnya, berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, Kau tolong bangsa kami, Kau tolong kondisi yang ada saat ini, bahkan seluruh umat-Mu Engkau lindungi dari virus-virus jahat ini. Engkau juga melindungi daerah-daerah wilayah di mana kami tinggal. Tuhan, kami tetap rindu Engkau menolong kami menyelesaikan persoalan ini, Tuhan, dengan mujizat dan kuasa-Mu. Tapi semuanya kami serahkan kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau yang memiliki kehendak atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya Engkau akan lawat setiap sidang jemaat-Mu, dan Engkau akan memberkati mereka, baik yang ada di gereja, pelayan-pelayan Tuhan, maupun yang ada di rumah-rumah, seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau lawat mereka, dan kini Engkau akan memberkati mereka sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Tuhan sediakan berkat bagi kita yang beribadah kepada Dia malam hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburannya atas kita sekalian. Dicurahkan berkat-berkat-Nya atas kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap kehidupan rumah tanggamu, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, sekolah dan cita-citamu. Diberkati Tuhan, dicurahkan berkat dari sorga. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau menerima berkat, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.